Rumahmu besar banget. Kak Stella, tasmu ini imut banget. Aku suka. Kamu kan punya tas banyak. Ini buat aku ya. Kamu ini malu-maluin. Emang kamu pantas pakai barang sepupumu? Aku balikin. Ayah, gak apa-apa. Ambil aja ya, ambil aja. Makasih ya Kak Stella. Iya, sana mainlah. Dia anakmu, kamu gimana sih? Tante, kalau Kristi tinggal bersamaku, nanti gak nyaman. Gini aja, aku sewain apartemen kecil buat dia di Jakarta. Aku gak akan biarin dia tinggal sendirian di luar. Stella, lihat rumahmu, sangat besar. Ada kamar kosong lagi. Terus kenapa tidak bisa? Kak Stella, ini uangnya apa? Aku juga suka. Kenapa kamu nggak? Kamu itu jangan bikin malu. Tante, gak apa-apa, ambillah, kakak kasih padamu ya. Sepupuku adalah yang terbaik bagiku. Ayah, Tante, Kristi itu sudah 20-an, kamu masih aja memukulinya. Duduklah. Kamu tahu kan, aku sudah menikah. Benar-benar merepotkan kalau ada wanita dewasa tinggal bersamaku sekarang. Lagian, kalau tiba-tiba dia disuruh tinggal bersamaku, mungkin menurutmu baik, tapi tidak menurutnya. Aku nggak tahu kamu pernah dengar atau tidak, dari hidup hemat ke boros itu gampang. Tapi dari boros ke hemat itu sulit. Stella, kamu lupa asal-usulmu ya? Sepupumu itu, sejak lulus kuliah, dia jadi rendah diri. Jadi dia harus ke Jakarta buat berkembang. Lagian, Kristi itu sudah besar. Dia nggak akan bikin masalah. Wah, Kak Stella, semua perhiasanmu ini benar-benar cantik. Apalagi bajumu, aku suka banget. Kamu kasih buat aku ya. Kamu pasti sudah membongkar lemariku ya? Kak Stella, ibuku biasanya melarangku dandan, katanya nggak penting. Aku bahkan nggak punya baju yang layak. Kalau kamu ngasih bajumu ini, aku nggak akan dipandang rendah kalau kerja di perusahaanmu. Sejak kapan kamu akan bergabung dengan perusahaanku? Aku lupa ngasih tahu. Aku minta ke orang tuamu, dan mereka sepakat memberikan pekerjaan untuk Kristi di perusahaanmu. Stella, lihatlah, Kristi itu sangat menyukaimu sebagai kakak sepupu. Jadi biarin dia tinggal di rumahmu selama sebulan. Setelah dia dapat gajinya, aku akan ngontrak rumah dan tinggal bersamanya. Tentu saja. Kalau gitu 1 bulan. Tapi soal posisimu di perusahaan, itu akan diputuskan sesuai dengan kemampuanmu. Makasih Kak Stella. Aku yakin kakak sepupuku akan memberiku pekerjaan yang bagus. Bagus apanya? Aku kan sepupunya. Malah cuma dijadiin resepsionis. Nyebelin deh. Wah, dia terlihat kayak bos besar. Halo, permisi. Di mana ya, Nona Stella? Kamu nyari sepupuku ya? Dia di lantai 20. Oh, kamu sepupunya Nona Stella? Nggak heran sangat mirip. Sama-sama cantik. Makasih ya. Tunggu sebentar. Semua tamu yang berkunjung harus memberikan nomor HP-nya. Ini nomor HP-ku. Wow, kamu sepupunya Nona Stella. Nggak heran sangat mirip. Sama-sama cantik. Wow, kamu sepupunya Nona Stella. Nggak heran sangat mirip. Sama-sama cantik. Halo, permisi. Aku punya janji dengan Nona Stella. Di lantai berapa dia? Sial banget. Jadi resepsionis harus melihat orang-orang miskin ini setiap hari. Orang sepertimu mau mencari Stella? Sana-sana pergi. Ngeliat apa aku lagi sibuk? Lagian kan ada lift di sana. Apa kamu nggak bisa melihatnya? Kristi, jaga sikapmu.
Pak Rudi, maafkan saya. Dia resepsionis baru, jadi belum tahu aturannya. Mohon dimaklumi. Silakan naiklah dan tunggu saya. Saya akan menyusul. Ayo, antarkan ke ruanganku. Mari, Pak Rudi. Kristi, apa kamu tahu siapa dia? Dia, Presdir Grup Gunawan. Kenapa kamu melayani orang berdasarkan penampilannya? Aku akan perjalanan bisnis. Kalau aku menerima keluhan tentangmu, lebih baik berhenti. Kak Stella, aku... Kak Stella, kamu pulang? Kak, makanan leci ini. Katanya ngupas leci itu paling merepotkan. Makanya aku mau ngupasnya buatmu. Kak, apa kamu masih marah? Aku tuh cuma heran siapa bagian HRD-mu. Kok bisa aku cuma jadi resepsionis? Padahal kan aku juga lulusan sarjana. Gak bisa apa aku dimasukin di bagian operasional. Kristi, kalau aku nggak salah ingat, dulunya kamu kuliah jurusan sastra. HRD pasti sudah mengatur pekerjaan untukmu sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu tidak punya kesabaran belajar dari awal, maka kamu tidak akan punya kesempatan yang bagus. Sayang, aku pulang. Akhirnya kamu pulang. Gimana di sana? Semuanya lancar. Apa kamu kakak iparku? Dewasa dan menarik. Aku juga suka. Bahkan dia menggambar tai lalat yang sama, biar mirip sama kamu. Kamu jangan meremehkannya. Aku merasa kamu makin mirip aja sama Nona Stella. Tapi itu lumayan bagus buatmu. Benarkah? Terima kasih kakak ipar. Apa dia sepupumu? Iya, Kristi. Ternyata kalian sangat mirip. Bagaimana, Kristi? Apa kamu sudah terbiasa tinggal di rumah ini? Iya, aku sudah terbiasa. Kakak ipar, kamu kan baru pulang dari luar negeri, pasti capek. Kenapa nggak istirahat dulu? Atau ayo kita makan dulu? Ayo, makan dulu. Oke. Gantengnya. Kamu berapa hari pulang kali ini? Aku belum tahu sih, tinggal lihat nanti aja. Kakak-kakak, ini kopinya. Ayo silakan. Makasih. Makasih ya sayang. Cobalah, kopi di sini enak banget. Astaga, Stella, Aku itu iri banget sama kamu. Nggak cuma suamimu kaya raya, tapi sifatnya juga idaman banget. Bahkan nurut banget sama kamu. ternyata tiap orang itu tadinya beda-beda. Apa sih? Sayang, biji kopi kali ini bagus banget ya. Stella, rasanya cuacanya agak panas di luar. Kenapa kita nggak masuk aja? Boleh, ayo. Iya. Stella tiap hari membual terus padaku, sok hebat banget. Ternyata awal mulanya juga dari orang-orang kaya juga. Duduklah. Sayang, aku mau ke dapur dulu ya. Iya. Stella, sepupumu itu sangat mengagumimu ya. Bahkan dia menggambar tai lalat yang sama denganmu. Benarkah? Kamu jangan terlalu menyepelekan. Aku kasih tahu, kayaknya kamu perlu berhati-hati deh. Tebakanku benar. Ternyata dia cuma gak mau aku jadi cantik. Dia itu sebenarnya cuma terlalu impulsif. Kamu berlebihan. Tetap aja, kamu itu harus lebih berhati-hati. Kak, pinjemin aku HP-mu dong. Soalnya HP-ku mati. Kristi, kayaknya sudah waktunya kamu perlu mengganti baterai HP-mu deh. Daripada terus pinjam HP-ku, aku itu masih ada pekerjaan, jadi aku harus... Nanti langsung aku balikin kok. Kamu... Halo sayang, aku merindukanmu. Sampai jumpa malam ini. Itu di sebelah sana. Loh, Kristi, siapa yang ngirimin bunga itu? Dari teman lama? Sepupumu itu kayaknya lagi jatuh cinta. Hah? Kak Stella, sampai jumpa nanti.
Kristi, kenapa aku merasa kamu makin mirip aja ya sama Nona Stella? Dari rambutmu, make upmu, bajumu, bahkan tahi lalat ini. Aku jauh lebih muda dan lebih cantik darinya. Sayang, kamu lagi nyari apa? Pak Rudi sudah sampai loh. Kamu ingat tas yang baru kamu beliin buat aku? Aku kan taruh di sini, tapi kenapa nggak ada ya? Kamu tunggu aku di depan dulu ya, aku mau pilih tas yang lain. Oke. Sebenarnya di mana ya? Halo kakak ipar. Hei. Bukannya ini tas yang aku kasih buat kakakmu? Kakakmu itu, dia kasih buatmu tapi masih mencarinya. Tapi lumayan bagus kamu pakai. Benarkah? Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar, tunggu ya, aku mau ganti sepatu dulu sayang. Ayo pergi. Kristi, kenapa tasku ada padamu? Bisa nggak kamu bilang dulu kalau mau ngambil? Aku mencarinya kemana-mana, dan itu hadiah dari kakak iparmu. Kak Stella, aku lihat tasmu itu banyak sekali. Apa salahnya coba kalau aku memakainya? Nih, aku balikin deh. Kamu... Jadi kamu nggak ngasih buat dia? Kak Stella, ada apa? Sudah aku bilang, panggil aku Nona Stella di perusahaan. Kristi, apa kamu sudah menerima gaji? Sudah, 6 juta kan? Kristi, aku perhatikan kamu sering beli baju-baju baru belakangan ini. Menurutku, kamu juga harus belajar menabung sekarang. Dan kamu perlu merencanakan masa depanmu. Atau kamu pakai uang itu untuk belajar bahasa Inggris, meningkatkan dirimu. Kenapa? Karena aku tinggal di rumahmu, kamu mengaturku. Kenapa kamu seperti ibuku yang selalu mengaturku? Aku ingatkan ya, kamu itu cuma sepupuku. Kita gak sedekat itu. Kamu gak suka aku dandan karena kamu takut aku lebih cantik darimu kan? Dari awal kamu itu gak mau membantuku kan? Karena itu, kamu cuma menjadikanku sebagai resepsionis karena kamu takut sama kemampuanku. Aku kasih tahu, dengan penampilanku, aku cukup cari laki-laki kaya. Aku bisa lebih darimu. Aku benar-benar muak. Kamu... Kristi... Kamu memerasku. Minta 50 juta? Kamu adalah Stella. Iya. Aku kasih tahu, aku mau beli rumah di perumahan elit. Dia cuma gak mau aku cantik. Kamu sudah dapat gajinya. Aku benar-benar muak. Aku emang bilang apa sampai dia seemosi itu? Kenapa baru datang? Aku kan udah bilang jangan temui aku dulu. Istriku udah tahu soal perselingkuhan kita. Iya, udah tahu. Aku bukannya takut padanya, tapi aku takut itu mempengaruhi kamu, ya? Oke, kalau begitu, kalau nggak mau aku datang bisa, tapi kasih aku uang. Kamu sudah mengancamku. Berapa yang kamu mau? 50. 50? Kita baru kenal 10 hari, kamu minta 50 juta? Emang tubuhmu sebagus apa? Minta 50 juta? Oke, anggap kamu beruntung. Aku kasih tapi kamu harus menghilang sepenuhnya. Jangan bikin masalah lagi. Ingat ya. Halo Bu Stella. Halo Bu Stella. Halo. Kenapa kamu gak pulang tadi malam? Gak menjawab teleponku? Apa urusanmu? Apa ibumu tahu? Jangan bawa ibuku untuk menekanku. Aku kasih tahu. Aku mau beli rumah di perumahan elit. Dan aku bakal pindah setelah kontraknya selesai. Aku gak bermaksud mendesakmu pindah. Nona Stella, tolonglah kasih aku jalan. Aku mau ganti baju dan duduk di meja resepsionis untukmu. Di mana Stella? Halo Nyonya, untuk bertemu Nona Stella harus ada janji terlebih dulu. Janji? Panggil dia sekarang juga. Permisi, saya Stella. Anda mencari saya? Jadi kamu Stella? Iya. Lepaskan. Apa aku mengenalmu? Apa yang kamu lakukan? Aku peringatin ya, kamu merayu Danu lagi. Lain kali aku gak akan mikir sopan santun. Danu,
Jadi kamu adalah istrinya Danu. Suamimu bulan lalu datang ke perusahaanku untuk membicarakan kerjasama denganku. Dan gak ada janji di luar itu sekalipun. Kalau kamu mau fitnahku seperti ini lagi, aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Jangan pura-pura padaku. Aku sudah mencetak semua buktinya untukmu. Coba periksa, benar gak itu nomormu? Dan alamat pengiriman bunga dan pakaian dalam dari Danu. Benar gak itu alamat rumahmu? Sepupumu itu kayaknya punya pacar. Dari teman lama. Nyonya Danu kan? Silakan kembali dan tanyakan pada suamimu. Jika orang itu bukan aku mau kalian berdua memberiku permintaan maaf publik. Nona, bagian HRD juga gak bisa menghubungi Kristi. Kristi, apa kamu takut mengakui kesalahanmu? Aku mau resign dari pekerjaan itu. Hari ini juga aku mau pindah dari rumahmu. Aku memang berutang budi padamu. Tapi jangan memandang rendah potensi orang lain. Nona, bagian HRD juga gak bisa menghubungi Kristi. Kristi, apa kamu takut mengakui kesalahanmu? Aku mau resign dari pekerjaan itu. Hari ini juga aku mau pindah dari rumahmu. Aku memang berutang budi padamu. Tapi jangan memandang rendah potensi orang lain. Ikut denganku malam ini. Tapi aku kan bukan pacarmu. Terus gimana biar kamu bisa jadi pacarku? Kalau kamu membelikanku rumah. Mau rumah? Oke, besok aku ajak melihat rumah. Beneran? Kamu bisa pilih rumah apapun di Jakarta. Itu dia, Stella. Dia sepupu yang mengganggumu. Kalau gitu grup nirwana ini kelihatannya gak menarik. Siapa lagi? Kak Stella. Kenapa kamu masih naik mobil tua ini? Harusnya kalau kaya naik mobil sport dong. Oh iya, aku lupa. Wanita tua sepertimu emang cocoknya pakai mobil kuno seperti ini. Ada apa sebenarnya? Oh iya, aku kesini buat ngasih tahu. Aku sudah beli rumah terbaik yang ada di Jakarta. Oh, aku lupa mau kenalin. Ini pacarku, Regi. Ayahnya pengusaha terkenal di Jakarta, Rudi Gunawan. Rudi Gunawan. Aku mengenalnya. Dia adalah orang yang kamu pandang rendah saat kamu pertama kali datang ke perusahaan. Orang sepertimu mencari Stella. Udah sana pergi, nggak lihat aku sibuk. Semoga berhasil. Apa? Kamu kenal sama ayahku? Bagaimana mungkin aku kenal? Oh no, yes! Ingat ya, 20 juta. Ayo, mulai lagi. Halo, Nona Kristi. Saya konsultan perumahan dari rumahmu. Setelah Anda membayar uang muka 10 juta, Anda belum membayar angsuran lagi. Kira-kira kapan Anda membayarnya? Iya, tunggu sebentar. Sayang, aku ditanyain kapan kita mau melunasi rumah kita secara resmi. Minggu depan, kita lunasi. Minggu depan kami lunasi. Randy, toiletmu di mana? Oh, di sana. Bro, kamu beneran mau beliin dia rumah? Enggak lah, emangnya dia sepadan sampai aku harus beliin dia rumah? Aku itu cuma pura-pura mau beliin dia rumah. Dan gak nyangka, dia mau aja aku suruh bayar uang muka rumah sebanyak 10 juta. Jadi ya tetap aja, aku gak ngeluarin uang. Astaga, bener-bener ya. Ah! Kamu mempermainkanku. Diam kamu, kenapa kamu di sini? Di meja resepsionis Nirwana, kita punya urusan. Kamu benar-benar jahat. Diamlah. Emang kenapa? Sama kayak kamu. Selama ini kan kamu tinggal sama aku. Gak rugi kan? Karena kamu sudah tahu, kita putus saja. Kebetulan aku udah capek bermain denganmu. Oke, kita putus. Ayo kita lanjut. Oke, ayo. Nona Stella, aku harap perusahaan kita makin banyak kerjasama. Pasti, Pak, pasti. Nona, izinkan aku mengenalkannya.
Dia adalah anakku, Regi. Masih soal sepupumu. Lagian kalian nggak terlalu akur kan? Aku cuma main-main sama dia. Kita udah lama berpisah. Kak Stella, kita berdua bisa jadi teman. Tolong jaga aku di masa depan ya. Kamu... Nak, kamu bisik-bisik sama Nona Stella. Jadi kalian berdua saling kenal. Kalau begitu, maka urusan perusahaan biar anakku yang mengambil alih. Regi, siapa yang namanya Regi? Keluar kamu. Kenapa kamu di sini? Kamu tahu pria ini? Tante, Stella, kamu sangat kejam. Kristi sudah memberitahuku, selama dia tinggal denganmu, kamu iri karena dia lebih muda dan lebih cantik darimu. Kamu terus mempersulitnya. Bahkan kamu sengaja membiarkan pria ini menipunya dan bikin dia punya penyakit kelamin. Kamu harus tanggung jawab. Aku... Dasar bocah, ada apa ini? Oh, kamu ayahnya ya? Masih tanya ada apa? Putramu ini menulari penyakit ke putriku. Dia berbohong akan menikahinya dan membelikannya rumah. Kalian semua harus bertanggung jawab. Kamu harus putuskan. Suruh anakmu menikahi putriku. Aku peringatin ya, jangan omong kosong di sini. Itu semua fitnah. Dia bilang aku menipunya. Dia yang menipuku biar aku membelikannya rumah. Kristi, aku kasih tahu ya. Aku sudah menyelidikimu sebelumnya. Sebelum denganku, kamu sudah menjadi simpanannya Danu dari grup Sanjaya. Pak, bagaimana mungkin aku menikahi wanita seperti itu? Tante, kamu bisa tanya langsung pada aku benar atau salah. Dan penyakitnya itu bukan kesalahanku. Entah siapa yang menularinya. Dasar pembohong, kamu yang menulariku. Lepas, kamu yang pembohong. Kamu yang menulariku. Sudah cukup. Dasar bocah, aku akan memberi pelajaran di rumah nanti. Nona, kalau gak salah ingat, kita pernah bertemu di meja resepsionis di perusahaan grup Nirwana. Pertama, tidak ada bukti mutlak. Tolong jangan menuduh putraku sembarangan. Kedua, putrimu sudah dewasa. Masalah percintaannya bukan urusan orang tua. Kalau mereka tidak bisa menikah, lalu kita harus apa? Anak muda pacaran, terus putus, itu wajar. Jadi, kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Nona Stella, aku harus pergi dulu karena ada urusan. Aku harap masalah kecil ini tidak mempengaruhi kerjasama perusahaan kita. Dan untuk pesta ini, mari kita buat janji di lain hari. Cepat, Bu. Bocah tadi itu bilang, kamu jadi simpanannya orang lain? Apa itu benar? Apa itu benar? Apa itu benar? Itu nggak benar, Bu. Bajingan itu nggak tahu. Dia pasti sudah salah paham, Bu. Yang salah itu dia yang kayak gitu. Bahkan hari ini dia dilabrak di perusahaan, semua orang tahu. Kristi, tutup mulutmu. Kamu masih aja berani menjebakku. Di tiap sudut rumahku itu ada CCTV. CCTV dapat membuktikan siapa yang meminjam HP-ku untuk menelpon Danu. Dan siapa yang dijemput dan dikirim hadiah sama dia. Itu kamu. Aku bisa aja menelpon istrinya Danu sekarang juga. Biar dia datang, biar tahu kamu atau aku yang menjadi simpanan suaminya. Ini semua bukti rekaman antara Kristi dan Danu. Oke, sayang. Kak Stella, pinjam HP-nya ya. Ibu, jangan lihat, Bu, jangan lihat. Dasar gak tahu malu. Kamu benar-benar bikin aku malu. Dasar, kok bisa hidupmu seperti ini? Cukup. Baik, pukul aku. Pukul. Bunuh aja aku sekalian. Dari kecil sampai aku dewasa, setiap aku melakukan kesalahan, kamu selalu memukuliku. Tahu kenapa aku ingin meninggalkanmu? Karena aku sudah muak denganmu. Makanya, selama ada orang yang mau membelikanku rumah, meskipun harus gak tahu malu, bahkan meskipun harus aku mati, aku akan membunuhmu. Tante, sudah cukup. Dia sudah dewasa. Apa kamu memukulnya karena seorang pria? Kristi, apa kamu mengerti sekarang?
Gak ada salahnya mencari suami untuk bisa hidup lebih baik. Tapi kamu juga harus cukup tangguh. Era bergantung hidup pada laki-laki itu sudah lewat. Sekarang mereka semua sama. Hanya status sosial yang berbeda. Dan dongeng pangeran dan Cinderella cuma untuk membujuk anak-anak kecil. Kamu harus bangun. Kamu masih muda, masih ada kesempatan menemukan jati dirimu. Kristi, sudahlah tante, biarin dia sendiri dulu. Apa kamu memukulinya sepertinya sejak dia kecil? Kayaknya aku tahu kenapa Kristi menjadi seperti ini sekarang. Dia sudah hidup di bawah tekananmu sejak dia kecil. Kalau aku jadi dia, sudah aku lakuin apapun buat pergi. Pemukulan dan omelanmu itu mengikis harga dirinya. Jangan malu-malui. Emang kamu pantas memakainya? Kamu itu jangan bikin malu. Sepupuku adalah yang terbaik bagiku. Demi lepas darimu dia akan melakukan apapun. Cuma caranya saja yang salah. Makanya yang ditemuinya hanya tipu daya dan kesulitan. Ayo tante, bangunlah. Tante, Kristi itu masih sangat muda. Dia masih punya banyak peluang untuk menemukan jati dirinya. Aku punya teman seorang profesor dokter. Kamu ajak dia menemuinya. Sekarang sembuhkan dulu penyakitnya. Nanti jika dia benar-benar sudah sadar, semua akan baik-baik saja. Percaya padaku.